bros visualnya tadi. Nah itu kan fungsinya itu ada juga fungsinya, tapi itu kan lebih ada lagi nilainya. Maksudnya untuk memperindah, ya kan? Kita pakai bros itu untuk merekatkan jilbab di baju supaya dia nggak turun-turun, nggak jatuh-jatuh, ya kan? Nah jadi nilainya itu untuk memperindah. Jadi kita pakai bros itu untuk tampilan kita tuh lebih indah, lebih berseri, dan kita lebih percaya diri. Kan kalau kita cantik, kita indah, kita lebih percaya diri kan? Gitu. Ada lagi fungsinya itu shawl. Shawl itu termasuk di dekoratif apa fungsional? Fungsional. Fungsional apa dekoratif? Ya bisa juga ya keduanya. Nah kalau dia termasuk nih, paling termasuk di fungsional. Kenapa? Karena shawl itu juga ada fungsinya, ya kan? Nah ada fungsinya. Fungsinya gimana? Kalau di daerah dingin yang punya 4 musim, itu shawl itu sangat berguna loh. Karena shawl itu dipakainya di mana? Di leher, ya kan, di tempat dingin. Leher kita ini tuh sesuatu yang sangat sensitif, yang kalau kena dingin atau apa pasti kita
terkandung makna dan simbol dari alam dan kehidupan masyarakat tradisional Toraja. Nah, ini contoh-contohnya, contoh-contoh dari tata Toraja. Yang pertama, nampak gambarnya? Enggak? Kalian nampak? Contohnya yang atas ada, itu yang paling atas. Pak kaku bakak. Pak kaku bakak. Yang kaku itu berarti ikatan dan kakak berarti baku. Nah, jadi motif ini tuh menyerupai ikatan pada penutup baku
kalau kita nggak percaya kalau yang udah kita buat itu bagus, gimana kita mau percaya orang lain bakal mau beli? Karena kita sendiri nggak percaya, ah ini kayaknya jelek ya, nggak bakal ada yang beli. Pasti mindset kita bakal terus kayak gitu dong kalau kita nggak percaya diri. Makanya percaya diri itu salah satu dari sifat kewirausahaan. Berorientasi pada kegiatan kerja dan hasilnya. Nah itu juga yang dimaksud dari berorientasi. Kegiatan kerja dan hasilnya, berarti hasil yang udah kita buat, kita harus percaya kalau hasil itu bakal tepat, ada dia. Dan terus berani mengambil resiko kayak yang tadi aku udah jelasin. Berani memiliki resiko itu juga termasuk dalam ciri-ciri kewirausahaan. Terus kepemimpinan. Nah kita sebagai wirausaha, kita harus punya sifat kepemimpinan. Kenapa? Karena walaupun itu usaha kita kecil, pasti kita ada dong orang yang bantu kita, mau itu keluarga, teman dekat, atau siapapun itu. Kita harus punya jiwa kepemimpinan. Kenapa? Bukan untuk ngatur ini itu, tapi supaya orang tuh tahu ini kerjanya ke sini. Kalau kita nggak ada sifat kepemimpinan, usaha kita orang yang mengatur. Jadi kita harus punya keberanian untuk bilang ini usahanya kayak gini, buatnya ini harus gini. Bersifat orisinal, memiliki kreativitas untuk menghasilkan sesuatu yang inovatif. Nah, jadi kita sebagai kewirausahaan, selain kita bisa
Tuh, kami coba. Oke.